Teman-teman semua mohon perhatian, kita saat ini diberikan kesempatan untuk bisa mengenal lebih jauh Om Raymond Lemosol sebagai penyair dan juga sastrawan di Kota Ambon, Maluku, bahkan Indonesia. Ya. Kenapa beta bilang Indonesia? Nanti Anto cerita lagi. Tapi Anto pernah juara 1 lomba puisi yang diikuti oleh kurang lebih 1000 guru ASEAN dan juga pada Hari Puisi Indonesia beliau juga juara 1 menulis puisi yang diikuti oleh kurang lebih 800 penyair. Bahkan tadi Om Raymond bilang, Pak Beta, kalau yang untuk lomba yang guru tuh Anto tidak terlalu berkesan, tapi ternyata waktu lomba yang juara 1 dari 800 penyair, Anto sangat berkesan. Kenapa? Karena itu diikuti oleh semua penyair, ya semua sastrawan yang ada di Indonesia. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Om Roy atau Om Raymond Lemosol. Terima kasih untuk kehadirannya di Festival Bahasa di IAKN Ambon, dan ini adalah talk show on location yang nantinya akan disiarkan langsung di kanal YouTube IAKN Ambon TV. Selamat datang di IAKN Ambon, Om Roy. Ya. Mungkin bisa cerita kenapa sampai Om Roy memilih puisi sebagai bagian dari hidup Om Roy dalam perjalanannya. Ya, baik. Terima kasih. Beta ini salah satu pencinta budaya, terutama budaya Maluku. Nah, beta mau mau publikasikan budaya-budaya Maluku ini dengan cara apa? Kan ada orang yang membawakannya dengan lagu, ada yang membawakannya dengan cara yang lain. Beta lalu memilih puisi sebagai jalan untuk memperkenalkan budaya lokal Maluku ini sampai ke tingkat internasional, karena pada tahun 2018 beta diundang untuk mengikuti konvensi penyair dunia di Kelantan, Malaysia. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Dan itu lewat seleksi puisi. Nah, hari itu beta menulis tentang salah satu lokalitas Maluku yang sering kita kenal dengan musim timur. Jadi orang Maluku semua tahu kalau di Ambon ini musim timur itu kan musim hujan. Nah, beta menulis tentang itu. Nah, jadi dinyatakan lolos, kemudian diundang baca puisinya di Kelantan, kemudian ditanya-tanya, kalau musim timur di Ambon itu bagaimana? Kalau di Ambon musim timur itu mungkin 3 minggu sekali baru kita bisa lihat matahari 1 kali begitu misalnya. Jadi dari situ dong tahu bahwa padahal musim timur di tempat lain itu kan panas. Dan dong lebih takut musim barat, sementara katong di Maluku ini lebih takut musim timurnya gitu. Tapi beta juga pernah menulis puisi tentang musim barat. Karena musim barat itu biasa hujan turun tiba-tiba, tanpa tanda-tanda, tanpa awan lagi, langsung tiba-tiba hujan turun gitu. Jadi beta memilih jalan puisi untuk memperkenalkan tradisi atau budaya Maluku, alam, laut kepada dunia, bukan saja di Indonesia. Iya, terima kasih Om Roy. Ya, dan ini di Beta Buntangan ada sebuah buku yang judulnya Jejak Kembara. Dan ini adalah buku ketiga dari Om Roy yang telah diterbitkan, buku puisi. Ya, untuk sementara dia pun stok lagi kosong di toko-toko buku. Tunggu saja. Ya, Om Roy dalam menulis puisi apakah ada kesulitan? Selama ini kalau beta awalnya ada kesulitan, tapi setelah belakangan ini sudah tidak ada lagi. Karena biasa beta jalan itu ada notes di saku. Beta tidak pernah menulis puisi berdasarkan hayalan, tidak pernah. Tetapi berdasarkan kenyataan yang pertama beta jalani, tetapi juga mungkin yang beta saksikan. Jadi beta berjalan ada notes di saku, ketika ada peristiwa menarik atau budaya menarik yang perlu beta tulis dalam puisi, beta lalu menulis bagian-bagian penting dari budaya itu. Nanti pulang sampai di rumah beta cari referensi tambah, baru beta menulis puisi tentang itu. Jadi orang selama ini berpikir puisi itu hasil imajinasi, rangkaian kata-kata yang kosong, tapi sebenarnya semua puisi yang beta tulis itu berasal dari sebuah riset. Jadi kenyataan yang beta angkat tapi dibuat dalam bentuk puisi. Jadi
benar-benar real ya. Real. Dan dia tidak kita hanya menghayal ya. Tidak. Seperti puisi cinta mungkin. Kau bagaikan bunga, kau bagaikan malaikat tanpa sayap, padahal dia sayap memang supata kau. Iya. Iya seperti dia Pak. Dalam perjalanan Om Roy sampai saat ini, kira-kira yang paling berkesan dalam perjalanan karir sebagai seorang sastrawan juga penyair, mungkin bisa dibagikan untuk kita semua. Iya. Jadi yang pertama sekali tadi beta bilang diundang ikut konvensi penyair dunia, tapi beta tidak merasa terlalu sulit pada waktu itu karena puisinya bebas dan mengangkat lokalitas. Tapi ada satu event yang beta pernah ikuti, beberapa event tapi ada 2 event penting. Yang pertama itu Jambore Sastra Nasional di Banyuwangi. Itu menulis puisi tentang Banyuwangi. Lalu ada temanya tersendiri, lalu 3 kata kunci, harus ada kata gunung, ada kata sawah, ada kata laut. Beta sendiri belum pernah ke Banyuwangi. Beta tahu Banyuwangi itu modelnya seperti apa. Lalu beta mencari referensi di internet tentang sejarah asal usul Banyuwangi. Nah, dari situ beta mulai menulis puisi, beta kasih judul Ke Banyuwangi Aku Pergi. Nah, tapi kan beta belum pernah ke Banyuwangi. Kenapa beta kasih judul Ke Banyuwangi Aku Pergi? Di dalam puisi itu beta menulis ke Banyuwangi aku pergi tanpa derap langkah kaki, melintasi hutan-hutan imaji. Jadi beta pergi ke Banyuwangi itu lewat imajinasi, begitu. Dan ternyata yang kirim naskah itu 1.200 orang, yang lolos cuma 100 untuk ikut festival, dan ternyata beta punya puisi dinyatakan lolos. Ya gitu. Tepuk tangan dulu. Yang kedua Pak, bisa cerita sedikit tentang yang 800 penyair yang juara 1 pada hari puisi. Oh iya, kalau 800 penyair yang ikut lomba musikalisasi puisi, lomba menulis puisi, karena waktu itu memang temanya lokalitas. Lokalitas, jadi beta mengambil yang paling banyak di Maluku yaitu tentang sagu. Nah, beta kasih judul Pelajaran dari Hutan Sagu. Jadi memang itu kisah nyata. Waktu kecil beta ini hidup dari hasil menokok sagu. Beta pun papa penokok sagu, kasih sekolah beta sampai kuliah sampai jadi sarjana itu dengan hasil menokok sagu. Jadi beta punya kisah masa kecil itu beta tuangkan dalam bentuk puisi, tentunya dengan metafora-metafora yang memiliki makna yang kuat untuk menjadi pelajaran bagi kita. Karena beta melihat bahwa sekarang nih katong punya anak-anak ini sudah banyak meninggalkan budaya makan sagu, apalagi papeda. Ya begitu. Dan itu kebanggaan tersendiri ya. Ya, satu kebanggaan tersendiri. Bisa juara dari 800 penyair. Itu beta yang percaya sama sekali. Karena dari 800 itu pentahapan penjurian itu 3 kali. Juri pertama berbeda dengan juri kedua dan juri ketiga juga berbeda. Juri pertama itu memilih 50 puisi terbaik. Beta masuk 50 puisi terbaik, beta pikir sampai di sini sudah cukup karena ini sudah hal yang luar biasa bagi beta. Beta ini siapa? Beta ini baru. Sementara ada banyak penyair senior yang terkenal di Indonesia. Tapi ketika pengumuman 10 nominator terbaik, beta pun nama masih masuk. Di situ beta pikir, wah ini sudah luar biasa dan beta bersyukur beta bisa sampai di sini dan cukup sampai di situ. Ternyata waktu pengumuman baca kan 6 juara, juara harapan 3, harapan 2, harapan 1, beta nama yang ada. Juara 3, juara 2 beta nama yang ada, beta bilang beta yang masuk juara. Ternyata ketika baca juara 1, beta pun nama keluar, beta hampir pingsan lagi. Tepuk tangan dulu untuk Om Roy, luar biasa. Dan itu puisi tentang sagu tadi ya. Pelajaran dari hutan sagu. Pelajaran dari hutan sagu, luar biasa. Om Roy, ini tadi baru saja kita selesai lomba musikalisasi puisi. Oh iya. Dan luar biasa adik-adik semua dari SMA dan tampil dan juga teman-teman mahasiswa. Tepuk tangan dulu untuk semua peserta lomba. Luar biasa. Nah, pasti untuk sementara mereka masih lomba dan membawakan beberapa karya dari Om Roy
dan juga dari Sarana Mual bahkan yang lain. Mungkin ada trik atau tips bagi teman-teman semua yang hadir saat ini, bagaimana cara menulis puisi dengan cepat? Oh, menulis puisi dengan cepat? Iya, oh, ya. Jadi dengan melihat konteks atau misalnya juga termasuk dengan imajinasi atau sehingga ketika mereka mungkin bisa bercerita di tentang kisah-kisah mereka lewat puisi. Kan sekarang sosial media tuh Om Roy, jangan sampai tulis status-status yang masuk akal, mending lebih baik tulis puisi. Kata-kata yang luar biasa yang kemudian bisa dimaknai oleh semua orang. Siap. Jadi menulis puisi yang paling cepat itu pakai otak kanan, jangan pakai otak kiri. Otak kiri itu penuh dengan perhitungan. Kalau otak kanan itu penuh dengan kreativitas. Jadi tulis saja. Misalnya adik-adik mau nulis puisi tentang ibu. Adik-adik lihat adik punya ibu. Ibu saya ini rambutnya ikal, panjang, wajahnya cantik. Jadi tulis ikal, panjang, cantik. Nah, setelah itu baru dirangkai jadi sebuah kalimat misalnya, oh ibu, ikal rambutmu cukup panjang untuk melilit aku dalam cinta kasih, tanpa kata, tanpa batas. Luar biasa. Jadi bisa diperhatikan, jadi menulis mulai dari menulis penggalan-penggalan kata dan peristiwa. Iya, jangan menulis sambil mengedit, itu susah. Sampai habis tahun puisi yang habis karena tulis satu kertas baru 2 kalimat, kayaknya salah nih, coret. Habis itu tulis lagi, coret. Jangan begitu, itu sampai puisi yang habis. Tulis saja apa yang terlintas di benak, nanti puisi idenya sudah selesai, baru diedit ulang dengan itu kerjanya otak kiri. Oh ini beta ganti dengan kata ini beta ganti dengan kata ini. Tersusunlah sebuah puisi yang bagus dalam waktu yang singkat. Luar biasa, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Om Roy. Ini tips-tips yang sederhana tapi kemudian bisa dituangkan dalam kata-kata yang luar biasa dan lebih baik bikin puisi daripada tulis status yang ya sendiri tahu lah. Jadi minimal kalau misalnya ada masalah dengan pacar, masalah dengan teman, tulis dalam bentuk puisi daripada mesti tulis kata-kata cacian, makian. Ini satu lagi, usahakan kalau menulis puisi melepaskan diri dari puisi itu. Supaya ketika kita menulis tentang patah hati, orang tidak langsung menjustis bahwa oh dia sedang patah hati. Ya, jadi usahakan kita keluar dari puisi itu. Ya. Memang kita pakai kata aku, tapi aku itu sebuah metafor yang bukan kita di situ. Tapi gitu. Semua orang bisa, ya, semua yang membacanya bisa menganggap bahwa oh iya, jadi jangan sampai katong menulis tentang puisi tentang orang yang lagi patah hati, orang langsung bilang yang tulis puisi ini lagi patah hati, begitu. Ya, nah, nanti sesudah ini para juri juga akan memberikan masukan untuk teman-teman peserta lomba, tapi mungkin Om Roy juga bisa menyampaikan tentang kiat-kiat ya atau apa saja yang bermanfaat dalam membawakan sebuah musikalisasi puisi. Oh ya, ini kebetulan beta juga salah satu pegiat musikalisasi puisi di Maluku. Jujur saja, yang pertama kali mendapat rekomendasi untuk membawa musikalisasi puisi di Maluku itu beta. Beta adalah anggota komunitas musikalisasi puisi Indonesia yang disingkat KOMPI. Nah itu pada tahun 2013. Beta diberikan rekomendasi oleh Ketua Umum KOMPI Pusat untuk mendirikan komunitas musikalisasi puisi di Maluku. Nah, yang pertama dari musikalisasi puisi itu jangan sekali-kali menambahkan melodi dari musiknya orang lain di dalam puisi. Melodinya harus original, harus asli. Jangan tiba-tiba kita bikin musikalisasi puisi terus kita kasih masuk ada beberapa melodi tertentu dari lagu-lagu tertentu untuk masuk mengiringi puisi itu, jangan. Itu yang asli, itu tidak asli. Itu. Yang kedua, pertama sekali harus adalah penafsiran. Menentukan nada puisinya dulu baru bikin musiknya berdasarkan nada puisi. Kan tidak mungkin puisinya bernada sedih Anda buat dalam lagu yang lucu atau gembira. Puisinya bernada gembira kita buat dalam nada sedih, kan tidak mungkin begitu. Pesannya tidak tersampaikan kepada pembaca. Jadi begitu. Ya. Terima kasih. Ini sebelum nanti ketong close untuk acara ini, saya mohon perhatian bagi
teman-teman yang punya motor yang parkir di depan halaman auditorium ini boleh dipindahkan sehingga tidak menghalangi jalannya orang yang di samping kiri ya, samping kiri kanan semua dipindahkan ke garasi ya supaya tidak menghalangi jalan masuk kendaraan-kendaraan yang lain ataupun pejalan kaki. Sekali lagi yang punya kendaraan yang di luar tolong disesuaikan. Ya, terima kasih Om Roy. Yang paling terakhir, dong setuju kalau Om Roy mesti baca puisi di sini? Di sini kurang suara ya. Dong setuju kalau Om Roy mau bacakan puisi Mencintai Lautan? Karya Om Roy, beta sudah siapkan Om Roy. Baik, beta minta izin ambil kacamata dulu betul. Mata sudah bisa deh. Ada Vano di sini, Vano masih ada? Vano. Kalau ada Vano tolong bisa ke keyboard. Ya, sebelum beta baca puisi ini, beta perlu sampaikan bahwa puisi ini lahir dari sebuah kegelisahan terhadap kehidupan anak-anak muda masa kini yang sudah meninggalkan budaya atau tradisinya, sehingga bahkan tercabut dari akar budayanya masing-masing. Jadi burger dan fried chicken di situ itu sebenarnya metafora dari keinginan saya untuk mengembalikan adik-adik ke habitatnya, ke akar budayanya kembali. Jadi itu bukan soal makanan, bukan sebenarnya. Itu soal keinginan beta supaya adik-adik kembali, kita kan punya laut kan luas. Kita kembali ke laut kita dan kita kembali ke tradisi budaya kita. Jangan kita tergoda dengan yang instan-instan itu. Nah itu maksudnya. Jadi ini bukan soal makanan ya Bapak Ibu adik-adik. Ini soal tradisi. Ya. Mencintai lautan. Memandang biru laut Arafuru dari bekas telapak kaki ibu. Aku rindu menambatkan perahu pada bagan-bagan nelayan yang teguh berdiri di pasang surut lautan kehidupan. Lama merantau, aku lupa sedap ombak dan asin air laut, lantaran lidahku terlanjur akrab dengan burger dan fried chicken. Maka sebelum pecah tangis ibu di lebah mimpi-mimpinya, aku putuskan kembali melarungkan cinta pada biru lautan. Tempat aku belajar mengenal musim, meneguk ombak, santap gelombang sebelum pandai berenang. Dari situ aku menata senja. Ambon, Juli 2019. Terima kasih. Beta undang semuanya berdiri, boleh? Beta undang semuanya berdiri. Semua yang di ruang ini berdiri, beta undang sekali lagi untuk berdiri. Dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Om Raymond Lemosol, laki-laki seram yang berkancah sampai ke dunia internasional. Bagaimana? Terima kasih. Sudah hadir di talk show siang ini. Beta Fabio Lekahena pamit. Ya. Oke. Ya, sekaligus buku ini beta persembahkan untuk mungkin masuk perpustakaan IAKN. Oke. Terima kasih.